Shalom bagi kita semua. Kasih salam kiri kanannya, salam tahun baru, tahun anugerah, tahun berkat. Pastikan tahun ini tahun anugerah bagi kita semua. Tadi malam kami ada di sini sampai dini hari. Saya sudah sampaikan kepada mereka yang hadir sangut terbaik di tahun 2024. Tentu kita berharap tahun ini 2024 tahun yang lebih baik. Tahun di mana Tuhan mengangkat kita lebih tinggi, memberikan kita anugerah yang lebih besar. Kalau dari pihak Tuhan, jangan ragukan, Tuhan baik. Gereja ini harus pegang kebenaran bahwa surga murah hati. Surga itu baik. Sebelum kita berpikir untuk diberkati, surga sudah memberkati kita. Surga sudah sediakan janji-janji berkat bagi setiap orang. Yang paling penting sebenarnya adalah dari pihak kita. Bagaimana kita mesti bersikap, bagaimana kita mesti berpikir, bagaimana kita mesti merasa, bagaimana kita mesti hidup. Kalau itu kita lakukan, sudah pasti semua akan lebih baik. Kalau dari pihak Tuhan, tidak ada sedikit pun keraguan. Yang paling penting adalah bagaimana kita membuat diri kita menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita berkenan kepada Tuhan, maka damai sejahtera Allah akan berkuasa atas hidup kita. Saya sudah beritahu kepada jemaat yang datang tadi malam berdoa. Yang pertama ialah mesti hidup penuh hikmat. Karena Pengkhotbah 10 ayat 10 berkata, yang penting untuk berhasil adalah hikmat. Kalau Bapak Ibu saudara-saudara kesulitan memaknai berhikmat itu adalah hiduplah dengan sepatutnya. Filosofi ini sangat tinggi nilainya. Budaya kita Solo ada yang disebut hidup sepatutnya. Itu saja praktekkan, maka pasti lebih baik. Nilai yang kedua yang mesti dibangun di tahun 2024 adalah berdoa. Mau agama apapun, kepercayaan apapun, rahasia bertemu dengan yang maha kuasa, yang maha kuat, Allah, segala Allah adalah berdoa. Kalau ini dua ini saja kita bisa jalankan dengan baik, pasti jalan hidup kita akan semakin baik. Pagi ini saya tidak berkhotbah tentang itu. Saya mau berkhotbah apa yang mesti kita kerjakan di GSJA Bukit Sion supaya pelayanan kita ini lebih baik. Saya menyebut judulnya program unggulan GSJA Bukit Sion. Matius 28:19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai
kepada akhir zaman. Perhatikan dua kata. Pergilah, jadikan semua bangsa muridku. Yang kedua, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Tugas gereja sepanjang masa dari Tuhan adalah pergi, artinya beritakan Injil, artinya bawa orang berdosa kepada Tuhan. Yang kedua adalah ajar mereka, gembalakan mereka, rawat mereka, jaga mereka, bimbing mereka menjadi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan. Maka hakikat pekerjaan gereja sepanjang masa ada dua. Beritakan Injil, bermisi, dan gembalakan mereka. Saya berharap semua kita fokus kepada dua ini. Semua kita harus menjadi pemenang jiwa di hadapan Tuhan. Semua kita bertugas selamatkan jiwa berapapun harganya. Sekolah minggu, selamatkan jiwa. Kaum muda, selamatkan jiwa. Kaum wanita, selamatkan jiwa. Kaum pria, selamatkan jiwa. Kaum utama, selamatkan jiwa. Itu tugas yang disebut amanat agung Kristus. Gereja tidak hidup untuk dirinya, tapi gereja hidup untuk orang yang belum diselamatkan. Bukit Sion harus bangkit menjadi pemberita Injil. Tahun ini kita semua harus bertekad satu orang selamatkan minimal satu jiwa. Kelihatannya kurang bergairah. Selama ini kekristenan kita mengalir saja. Hari lepas hari kita kebaktian. Hari lepas hari kita berkegiatan rohani. Tetapi tugas utama kita sebenarnya terabaikan. Tugas utama gereja bukanlah melakukan kegiatan rohani, tapi menyelamatkan orang berdosa. Maka saya mau ingatkan di awal tahun ini supaya pikiran kita, perasaan kita, angan-angan kita, doa kita menyelamatkan jiwa bagi Kristus. Komisi-komisi, saya harap saling mengingatkan bahwa tugas kita adalah selamatkan orang berdosa. Kita mulai dari keluarga. Kita pastikan seisi rumah kita diselamatkan oleh Kristus. Jangan tunda lagi untuk mengingatkan mereka bahwa Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Jangan tunda. Jangan lagi dikuasai oleh perasaan sungkan atau takut. Karena keselamatan mereka lebih penting dari perasaan mereka. Ingatkan keluarga yang belum percaya Tuhan. Saudara, satu keluarga dari kakek nenek barangkali. Terutama satu keluarga kecil yang kita miliki. Jangan dianggap ini hanya soal retorika yang biasa kita dengar. Ini mutlak. Sebelum Tuhan datang, sebelum terlambat waktunya. Sebab masa anugerah itu ada waktunya. Satu kali kelak pintu akan ditutup. Tidak ada lagi kesempatan
untuk bertobat kalau pintu anugerah sudah ditutup. Maka selagi masih ada waktunya, saya mendorong semua jemaat Bukit Sion, ayo kerja keras, selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Itulah tujuan Kristus datang ke dunia. Bukan sekedar supaya ada namanya iman Kristen. Kristus tidak mendirikan agama, tapi Dia membuat jalan keselamatan. Itu yang harus kita pikirkan, kita usahakan tahun 2024 di Bukit Sion. Selamatkan jiwa. Selamatkan jiwa. Bawa orang berdosa kepada Tuhan. Itulah kekristenan. Itulah makna Kristus datang ke dalam dunia. Begitu besar kasih Allah. Sehingga Ia mengaruniakan Kristus. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu surat keputusan. Pertama kali Kristus harus turun ke muka bumi untuk selamatkan orang berdosa. Bagaimana caranya kita melakukannya? Izinkan saya jelaskan. Yang pertama, cara kita untuk selamatkan jiwa adalah dengan penguatan kelompok doa dan pembukaan kelompok doa. Bukit Sion harus bergerak untuk mengembangkan kelompok-kelompok doa di tempat kita masing-masing. Apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang kelompok doa? Tuhan taruh di hati saya bahwa Bukit Sion harus memiliki kelompok doa di setiap kelurahan. Semua kelurahan kita harus adakan sebuah kelompok doa. Itu yang Tuhan taruh di hati saya sebagai gembala. Saya tidak sekedar berpikir bagaimana gereja ini harus lebih baik. Tapi saya berdoa meminta Tuhan memberi petunjuk. Dan petunjuk yang pertama adalah membuka kelompok doa di setiap kelurahan yang ada di Solo dan sekitarnya. Setiap ada kesempatan, setiap ada jembatan penghubung untuk kita bisa membuka kelompok doa, kita harus melakukannya. Di Alkitab itulah permulaan gereja, bukan gedung gereja. Gedung gereja baru ada setelah tahun 200 di Edessa, yang kalau sekarang disebut Turki. Jadi kira-kira 150 tahun lebih orang percaya tidak berbakti di gereja, tapi di rumah-rumah, dan disebutlah itu dengan nama oikos zaman itu. Oikos itu artinya adalah kumpulan keluarga yang berbakti kepada Tuhan. Jadi saudara-saudara, permulaan pekerjaan Tuhan di muka bumi disebut dengan oikos. Artinya keluarga-keluarga berkumpul lalu mereka beribadah kepada Tuhan. Kita bisa lihat itu di Kisah Rasul 2:46, Kisah Rasul 5:42, Kisah Rasul 20:20, Roma 16:5, 1 Korintus 16:19, Kolose 4:15. Khusus ini saya baca. Sampaikanlah salam
kami kepada saudara-saudara di Laodikia, juga kepada Nimfa dan jemaat yang ada di rumah mereka. Jadi pada kala itu rumah-rumah yang dibuka mengumpulkan orang percaya, memuridkannya, menggembalakannya. Karena pada kala itu belum ada gedung gereja. Tapi setelah 200 tahun berikutnya, gedung gereja dibangunlah pertama kali di Edessa atau di Turki sekarang ini. Saudara-saudara, itu yang pertama. Pengembangan kelompok doa di tiap kelurahan. Saya harap kita bekerja bersama. Ini bukan program gembala. Ini program gereja. Kita semua. Tapi Tuhan bicara tentu kepada saya sebagai pemimpin. Nah, sekarang saya bagi kepada kita semua untuk visi bersama. Semua harus punya tekad yang sama. Semua harus punya cita-cita yang sama. Kita harus menguatkan kelompok-kelompok doa di tiap-tiap kelurahan di mana kita semua tinggal. Kalau permulaannya 2 kelurahan digabung boleh, tapi sebaiknya semakin bertumbuh haruslah sendiri-sendiri. Siapa yang cinta Tuhan, itulah yang harus kita lakukan. Bangunlah kelompok doa melalui rumahmu pertama kali. Lalu ajaklah orang-orang sekitar kita untuk berkumpul bersama. Beribadah di dalam tiap-tiap kelompok doa yang kita sepakati, kita bangun bersama. Cara yang pertama, itu yang Tuhan taruhkan di hati saya. Untuk kita memenangkan jiwa. Untuk kita menggembalakannya. Semua kita adalah pemberita-pemberita Injil dan gembala-gembala bagi Tuhan. Yang kedua adalah penguatan komisi. Bertahun-tahun saya membiarkan, kita membiarkan semua orang boleh memilih suka dengan tidak suka, mau dengan atau tidak mau soal komisi. Tapi waktu saya berdoa, berpuasa selama 10 hari berturut-turut, saya minta Tuhan berikan saya pikiran bagaimana pelayanan kami akan lebih baik. Maka Tuhan mengingatkan saya soal penguatan komisi. Apa itu penguatan komisi? Mulai tahun 2024, semua jemaat Bukit Sion harus memilih salah satu komisi di mana dia terlibat. Kaum pria ke kaum pria, kaum wanita ke kaum wanita, sekolah minggu ke sekolah minggu, remaja pemuda kepada remaja pemuda. Kalau ada yang rasa saya tidak lagi cocok di kaum muda, silakan pilih kaum wanita atau kaum pria. Tidak ada lagi yang boleh berkeliaran dengan tidak masuk di dalam komisinya. Di sana kita akan digembalakan lebih baik. Saya harap pengurus komisi akan memikirkan ini. Pelayanan komisi harus ditingkatkan kualitasnya. Supaya orang-orang yang anggota komisi, mereka tidak ada alasan untuk berkata komisi tidak baik untuk didatangi. Komisi harus dikuatkan mulai tahun ini. Kaum wanita
berkumpullah di kaum wanita, kaum pria berkumpul di kaum pria. Khusus 2 komisi ini hanya 1 kali sebulan. Tentu kita tidak ada cukup alasan untuk berkata aku tidak bisa hadir karena hanya 1 bulan saja. 1 kali saja 1 bulan. Rencanakan itu baik. Itu yang Tuhan kasih tahu kepada saya. Bagaimana kita bisa melayani lebih baik. Penguatan komisi, penguatan kelompok doa. Yang ketiga, bagaimana kita membangun pelayanan yang lebih baik tahun depan adalah seisi rumah kita harus beribadah bersama-sama. Seisi rumah itu harus tekad kita bersama. Seisi rumah harus berkumpul bersama menyembah Tuhan. Untuk penguatan komisi, tadi saya lupa membacakan Yohanes 2 ayat 14. Aku menulis kepadamu, hai anak-anak, karena kamu mengenal Bapa. Aku menulis kepadamu, bapak-bapak, karena kamu mengenal Dia yang dari mulanya. Aku menuliskan kepadamu, hai orang-orang muda, karena kamu kuat dan firman Allah. Sejak semula ada pengelompokan. Aku menulis kepadamu anak-anak, aku menulis kepadamu bapak-bapak, aku menulis kepadamu hai orang-orang muda. Yohanes pasal 1 Yohanes pasal 2 ayat 14. Jadi ini bukan dibuat-buat. Memang sejak semula Tuhan mau ada pengelompokan itu. Jadi saya mohon dengan segala hormat kepada kita, dengan semua kesibukan kita, dengan semua kepentingan kita, pikirkanlah untuk berada di komisi. Kaum muda, jangan katakan aku sudah terlalu tua untuk pemuda. Hati-hati omongannya. Kalau engkau sudah terlalu tua menjadi pemuda, jangan harap datang orang yang muda. Tuhan itu apa adanya. Kalau kau sudah rasa terlalu tua menjadi pemuda, jangan bermimpi akan dapat orang yang muda. Tuhan akan bilang, kau sudah tua menurut kau, maka yang cocok untuk kau orang tua. Itu bahaya besar. Maka saya mohon sebagai gembala, saya harus mengatakan ini kepada kita semua dengan kasih Kristus. Mulai tahun ini semua komisi harus menjadi bagian hidup kita. Yang ketiga, penguatan keluarga, penguatan kelompok doa, penguatan komisi. Yang terakhir, penguatan keluarga. Semua keluarga haruslah bersama-sama beribadah. Joshua berkata di pasal 24, aku dan seisi rumahku akan beribadah kepada Tuhan. Sebenarnya tidak sulit bagaimana kita maju, bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Ikut saja arahannya Tuhan. Kalau kita semua ikut arahannya Tuhan, kita pasti berkenan kepada Tuhan. Dan kalau kita sudah berkenan kepada Tuhan, akan mudah untuk kompromi diberkati oleh Tuhan. Saya mohon kita memiliki hati yang lembut untuk diarahkan, diubah.
kebiasaan yang selama ini biasa kita lakukan sesuka hati kita, mohon maaf, mulai tahun 2024, marilah kita berubah lebih baik. Lebih baik di mata Tuhan lewat penggembalaan. Lebih baik di mata Tuhan melalui nasihat-nasihat firman Tuhan. Saya berharap tidak ada di antara kita yang hidup dengan pikirannya sendiri. Jangan pernah katakan, menurut saya. Kita tidak siapa-siapa. Tuhanlah yang mempunyai kita. Tuhan juga yang mempunyai pekerjaannya. Ikut saja apa kata Tuhan. Ikut saja nasihat Tuhan. Maka pasti lebih baik. Jangan pernah katakan menurut saya. Nek aku koyong ini. Kita berkumpul bukan untuk seperti yang kita mau. Tapi seperti yang Tuhan mau. Bagaimana Tuhan mau? Tuhan mau melalui nasihat-nasihat gembala. Itu pasti. Maka saya mohon. Mari kita bangun 3 kekuatan ini untuk kita lebih baik di Bukit Sion. Kuatkan kelompok 2. Usahakan tidak ada seorang pun di antara kita yang bukan anggota kelompok 2. Kalau tidak ada kelompok 2 di sekitarmu, mulailah dengan keluargamu. Kemudian kuatkan komisi. Dan ketiga, kuatkan semua anggota keluarga berkumpul untuk bersama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Tuhan pasti tolong. Saya yakin Tuhan pasti berkati kita. Sebab kehendak Tuhan pasti baik untuk kita. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Dari semua itu ada pengikatnya yang ditaruh Tuhan, yaitu ketertiban. Saya sudah tulis di dalam program gereja. Tuhan mau kita semua tertib. Tertiblah bicara, tertiblah berpikir, tertiblah merasa, tertiblah melakukan semua aktivitas pasti baik. Inilah yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita lakukan di tahun 2024. Penguatan kelompok 2 di tiap-tiap kelurahan, penguatan komisi, dan penguatan semua anggota keluarga.